Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Firdaus, NIM 1903211000026 dari Program Studi Agribisnis kelas B. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah review artikel terkait analisis SCP. Untuk jurnal yang saya ambil di sini ada 2 jurnal, yaitu yang pertama jurnal utama yang saya temukan dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran Kubis di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Dan jurnal pembanding yang saya ambil adalah dengan judul Analisis Efisiensi Pemasaran Durian di Desa Wonoagung, Kecamatan Kasempon, Kabupaten Malang. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal utama terlebih dahulu. Pada poin pendahuluan, Kecamatan Gisting merupakan salah satu sentra produksi kubis di Kabupaten Tanggamus. Produksi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan total produksi mencapai 1.475 ton. Tetapi pada tahun 2014 produksi kubis merupakan yang paling turun sebesar 228,45%. Dan dari situ bisa dikatakan bahwa tingginya produksi kubis yang tidak diimbangi oleh harga yang baik akan mengakibatkan respon petani menjadi negatif terhadap upaya untuk meningkatkan jumlah produksinya. Umumnya jumlah petani kubis lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pedagang pengumpul yang ada, sehingga posisi petani adalah sebagai penerima harga, dan posisi demikian akan membuat harga yang dibayarkan konsumen akhir yang diterima petani menjadi rendah. Selain itu, petani masih membutuhkan fasilitas dari pedagang untuk menyalurkan hasil produksi sampai ke konsumen akhir. Dan hal ini tuh menyebabkan harga yang diterima petani semakin rendah dan sistem pemasaran menjadi tidak efisien. Oke, selanjutnya metode penelitian pada jurnal utama. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gisting Atas dan Desa Gisting Permai, Kecamatan Gisting pada bulan Mei sampai Agustus tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah petani kubis, lembaga perantara, dan konsumen yang ikut terlibat dalam kegiatan pemasaran kubis di lokasi penelitian. Untuk penentuan sampel petani dilakukan dengan teknik sampling insidensial, sedangkan penentuan sampel lembaga perantara pemasaran dilakukan dengan metode snowball sampling. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan dari jurnal utama. Poin A, analisis struktur pasar. Struktur pasar kubis di daerah penelitian dapat diidentifikasi dengan melihat jumlah lembaga pemasaran yang terlibat, sifat produk, sumber informasi, dan hambatan keluar masuk pasar. Melalui penelusuran dengan metode snowball sampling, terdapat 6 lembaga pemasaran dalam saluran pemasaran kubis di Kecamatan Gisting, yaitu petani, pedagang pengumpul, tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer pasar, dan pedagang pengecer desa. Struktur pasar dalam sistem pemasaran kubis di Kecamatan Gisting cenderung menghadapi struktur pasar oligopolistik di tingkat petani, tetapi oligopolistik di tingkat pedagang perantara dan konsumen akhir, walaupun produk homogen dan pelaku pasar masuk keluar pasar. Selanjutnya yaitu B, analisis perilaku pasar. Perilaku pasar dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku lembaga pemasaran, yaitu praktek pembelian dan penjualan, proses penentuan dan pembentukan harga, pembayaran, serta bekerja sama di antara berbagai lembaga pemasaran. Proses penentuan harga kubis di lokasi penelitian dilakukan berdasarkan proses tawar-menawar dan berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. Pembentukan harga di antara lembaga perantara cukup sederhana. Penjual akan menawarkan harga dan terjadi proses tawar-menawar sampai kedua belah pihak menyetujui harga. Dan pembentukan harga oleh pedagang pengecer pasar dan pedagang pengecer desa sedikit berbeda. Pedagang pengecer pasar dan pedagang pengecer desa akan berusaha menawarkan harga sebaik-baiknya kepada konsumen agar kubis segera habis terjual. Dan untuk sistem pembayarannya yang dilakukan oleh lembaga pemasaran kubis ini di Kecamatan Gisting biasanya sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran tunda.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu poin C, analisis peragaan pasar. Proses pemasaran kubis di Kecamatan Gisting ini sudah menggunakan teknologi dan alat transportasi yang digunakan dalam pemasaran kubis adalah mobil pick up, truk, dan telepon seluler. Efisiensi penggunaan sumber daya sudah dilakukan oleh pedagang pengecer pasar, antara lain dengan melakukan pembelian kubis secara langsung dari pedagang besar tanpa harus membeli dari petani langsung. Untuk indikator yang digunakan untuk menganalisis peragaan pasar ini ada 4, yaitu saluran pemasaran, producer share, margin pemasaran, dan rasio profit margin. Untuk penjelasan yang pertama yaitu terkait saluran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 12 saluran pemasaran kubis, yaitu yang pertama dari petani ke pengecer pasar lalu ke konsumen. Yang kedua yaitu dari petani ke tengkulak ke pengecer pasar lalu ke konsumen. Yang ketiga yaitu dari petani ke tengkulak pedagang besar lalu ke konsumen. Yang keempat dari petani tengkulak ke pedagang besar pengecer pasar lalu konsumen. Yang kelima yaitu dari petani tengkulak pedagang besar pengecer pasar lalu ke pengecer desa kemudian baru ke konsumen. Untuk yang saluran keenam dari petani pedagang besar pengecer pasar konsumen. Dan yang ketujuh dari petani pedagang besar pengecer pasar pengecer desa lalu ke konsumen. Dan yang kedelapan di sini dari petani pedagang besar lalu ke tengkulak ke pengecer pasar baru ke konsumen. Yang kesembilan yaitu dari petani pengumpul ke pengecer pasar dan ke konsumen. Dan yang ke-10 dari petani ke pengumpul ke pengecer pasar lalu ke pengecer desa dan lalu ke konsumen. Untuk yang ke-11 yaitu dari petani lalu ke pengumpul lalu ke pedagang besar baru ke pengecer pasar lalu ke konsumen. Untuk saluran pemasaran yang ke-12 yaitu dari petani lalu ke pengumpul kemudian ke pedagang besar dan selanjutnya ke pengecer pasar kemudian ke pengecer desa baru sampai ke konsumen. Untuk poin selanjutnya yaitu producer share atau pangsa produsen. Harga kubis yang diterima oleh petani pada setiap saluran itu berbeda-beda. Hal ini menyebabkan besar kecilnya pangsa produsen pada masing-masing saluran. Berdasarkan hasil penelitian, pangsa produsen terbesar yang diterima petani adalah sebesar 54,49% yang terdapat pada saluran pemasaran 1. Sedangkan pada pangsa produsen terkecil yang diterima petani sebesar 40,95% yang terdapat pada saluran ke-7. Untuk margin pemasarannya, poin margin pemasaran yaitu lembaga pemasaran yang memiliki nilai margin paling tinggi adalah pedagang pengecer pasar dan juga pedagang pengecer desa. Tingginya risiko yang dihadapi oleh pedagang pengecer pasar dan pedagang pengecer desa ini membuat pedagang tersebut menjual kubis dengan harga yang tinggi untuk menghindari kerugian akibat kerusakan ataupun penyusutan dari kubis. Margin pemasaran pada semua saluran pemasaran di Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus tidak menggambarkan saluran pemasaran yang efisien. Karena margin pemasaran yang diterima oleh pedagang perantara tidak merata dan total margin pemasaran pada masing-masing saluran cukup besar. Indikator peragaan pasar yang terakhir yaitu rasio profit margin. Berdasarkan hasil penelitian, saluran 5 merupakan saluran yang memiliki nilai RPM paling fluktuatif atau relatif tidak menyebar merata pada masing-masing lembaganya. Tengkulak pada saluran 5 ini memiliki selisih nilai RPM yang sangat tinggi dengan pedagang besar yaitu sebesar 32,19. Selain saluran 5, pedagang pengumpul dan pedagang tengkulak memiliki nilai RPM yang relatif tinggi di setiap salurannya. Tingginya nilai RPM tersebut menggambarkan bahwa pedagang pengumpul dan tengkulak ini tersebut mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Sedangkan penyebaran nilai RPM lembaga perantara pada semua saluran tidak menyebar merata, sehingga dapat dikatakan bahwa semua saluran pemasaran yang ada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ini tidak efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan mereview jurnal pembandingnya. Untuk poin yang pertama yaitu pendahuluan. Kecamatan Kasembon ini merupakan salah satu tempat penanaman durian yang ada di Kabupaten Malang. Daerah ini tuh memiliki potensi durian lokal yang sangat tinggi dan tidak kalah dengan durian impor.
Salah satu desa di Kecamatan Kasembon yang paling berpotensi sangat besar untuk memproduksi tanaman durian adalah Desa Wonoagung. Namun dalam memasarkan duriannya, petani tidak memiliki mitra dari lembaga pemasaran yang resmi. Sebagian besar durian yang panen ditebas oleh tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian dari jurnal pembanding. Penentuan responden untuk petani durian dengan menggunakan metode random sampling. Untuk penentuan jumlah sampel petani di sini menggunakan rumus Sovlin. Sedangkan untuk penentuan sampel lembaga pemasaran durian dilakukan dengan menggunakan snowball sampling, yaitu dimulai dari petani sampai pedagang pengecer. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal pembanding. Poin yang pertama yaitu saluran pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 saluran pemasaran durian, yaitu saluran yang pertama dari petani langsung ke konsumen, saluran yang kedua dari petani ke pengecer lokal lalu ke konsumen, saluran yang ketiga yaitu dari petani lalu ke penebas lokal dan baru ke konsumen. Untuk saluran yang keempat yaitu dari petani ke tengkulak ke pengecer lokal lalu ke konsumen. Saluran yang kelima yaitu dari petani penebas lokal lalu ke pengecer lokal kemudian ke konsumen. Saluran keenam yaitu dari petani penebas lokal lalu ke tengkulak kemudian ke pengecer lokal baru ke konsumen. Sedangkan saluran pada yang ketujuh yaitu dari petani penebas luar kota lalu ke konsumen. Dan untuk poin yang kedelapan yaitu saluran yang ke-8 ini dari petani ke penebas lokal lalu ke pengecer luar kota kemudian baru ke konsumen. Setiap lembaga pemasaran yang menyalurkan durian yang sudah dibeli ke berbagai tempat yang berbeda, semakin banyak lembaga pemasaran yang terlibat, maka saluran pemasaran akan semakin panjang. Dan dalam menawarkan durian, ada petani dan lembaga pemasaran yang memasarkan durian di luar Desa Wonoagung, seperti di Malang, lalu di Jombang, dan di Kediri. Untuk hasil pembahasan selanjutnya itu terkait margin pemasaran. Berdasarkan hasil distribusi margin, pada saluran pemasaran 1 diketahui bahwa petani langsung memasarkan durian kepada konsumen, sehingga tidak terdapat nilai margin pemasaran karena tidak ada lembaga pemasaran yang terlibat di dalamnya. Sedangkan pada saluran pemasaran kedua sampai ke-8 diketahui bahwa margin pemasaran paling besar ada pada saluran pemasaran ke-8, yaitu sebesar Rp18.039 per buah. Untuk margin pemasaran yang paling kecil ada pada saluran pemasaran kedua, yaitu sebesar Rp2.261,50 per buah. Kemudian yang selanjutnya analisis efisiensi. Berdasarkan hasil efisiensi harga, seluruh saluran pemasaran diketahui sudah efisien. Efisiensi dari saluran pemasaran tersebut dinilai dan dilihat dari hasil nilai selisih harga dari seluruh saluran pemasaran lebih besar daripada nilai rata-rata biaya sortasinya. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi operasional, lembaga pemasaran durian diketahui bahwa pada penebas lokal, saluran pemasaran ketiga, pengecer lokal saluran pemasaran keempat, dan tengkulak saluran pemasaran keenam belum efisien. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan dari review artikel kedua jurnal yang telah saya bahas sebelumnya. Untuk jurnal utama di sini sistem pemasaran kubis di Kecamatan Gisting itu belum efisien dikarenakan struktur pasar dalam sistem pemasaran kubis di Kecamatan Gisting cenderung menghadapi struktur pasar oligopolistik di tingkat petani, tapi oligopolistik di tingkat konsumen akhir. Dan dalam keragaan pasarnya dalam sistem pemasaran kubis di Kecamatan Gisting ini menunjukkan produser share masih rendah, hanya kurang lebih sama dengan 54,49%. Margin pemasarannya masih cenderung tinggi terutama di tingkat pedagang pengecer, dan RPM tidak merata terutama di tingkat pedagang pengumpul dan tengkulak. Sedangkan untuk kesimpulan dari jurnal pembanding yaitu sistem pemasaran durian di Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon sudah efisien jika dilihat dari analisis efisiensi harganya. Namun jika dilihat dari analisis efisiensi operasional pada penebas lokal saluran pemasaran ketiga, pengecer lokal saluran pemasaran keempat, dan tengkulak saluran pemasaran keenam belum efisien.
Hal itu disebabkan karena lembaga pemasaran yang terkait tidak membawa durian sesuai dengan kapasitas yang bisa diangkut oleh sepeda motor. Sedangkan pada pemasaran lainnya sudah efisien. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.